artikel Kristen dengan judul Berpindah dari ibadah simbolistik ke ibadah hakikat. Dari semua poin teologi dan doktrin kekristenan, hal berikut adalah yang terpenting untuk dipahami karena tanpa memahaminya, seseorang tidak akan bisa mengerti berbagai doktrin di zaman Perjanjian Baru. Untuk memahami seluruh kebenaran Alkitabiah, seseorang harus memahami perubahan sistem ibadah simbolistik, ritualistik, dan jasmania, SRJ, zaman Perjanjian Lama, ke sistem ibadah hakikat rohani dalam kebenaran, HRK, Perjanjian Baru. Ibadah simbolistik Perjanjian Lama dari Adam sampai Musa. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, manusia tidak bisa menghampiri Allah yang Maha Suci atau memasuki surga yang Maha Suci. Tubuh manusia yang terbuat dari tanah akan mati, dan agar roh dan jiwanya bisa kembali kepada Allah, maka akan dibuatkan tubuh yang baru, yang mulia, yang bertahan abadi. Untuk itu dosa manusia harus diselesaikan, dan cara menyelesaikan dosa hanya satu, yaitu melalui penghukuman. Karena kasih Allah, maka Allah berjanji akan kirim juru selamat yang akan menggantikan manusia menerima penghukuman. Namun sebelum kedatangannya, lakukanlah ibadah simbolik, yaitu menyembelih domba di atas mezbah. Domba yang disembelih adalah korban untuk manusia yang berdosa. Ini adalah ibadah simbolik yang paling sederhana. Penyembelihan domba korban akan berlangsung dari Adam sampai anak domba Allah yang menghapus dosa manusia tiba. Dari Adam sampai Musa, setiap ayah berposisi sebagai iman bagi keluarganya, dan ia harus memastikan anak-anaknya mengerti kebenaran serta selamat. Seperti yang dilakukan Ayub sebelum meninggal, seorang ayah yang mengerti posisinya sebagai imam akan memberkati anak-anaknya, dan ayah zaman itu juga berposisi sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran, TPDK, bagi keluarganya. Setiap anak yang ingin tahu kebenaran harus datang kepada ayahnya. Keimamatan ayah dan posisinya yang sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran berhenti ketika Allah menunjuk Harun dan keturunannya sebagai imam, dan bangsa Israel sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran. Ibadah simbolik ritualistik jasmania SRJ disempurnakan melalui pelaksanaannya di Kemah Kudus. Seluruh ibadah SRJ akan berlangsung sampai hakikat dari seluruh ibadah itu tiba, yaitu anak domba Allah. Sejak saat itu, tindakan ayah yang memberkati anak-anaknya tidak dilakukan lagi karena ayah tidak lagi sebagai imam, melainkan Harun dan keturunannya. Ibadah simbolistik Perjanjian Lama dari Musa sampai Yohanes. Allah mendirikan sebuah bangsa untuk menjadi tiang penopang dan dasar kebenaran, menggantikan posisi ayah, dan menunjuk Harun serta keturunannya sebagai imam. Ibadah simbolik sederhana, yaitu menyembelih domba di atas mezbah, disempurnakan dalam sebuah kemah dengan berbagai aturan simboliknya. Seluruh ibadah di Kemah Kudus adalah ibadah simbolistik, ritualistik, dan jasmania SRJ. Allah saat itu menjadikan bangsa Yahudi sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran, TPDK, untuk mengajak semua bangsa datang kepada Allah Jehovah, menantikan juru selamat umat manusia. Penyembelihan domba tetap dilaksanakan sampai domba Allah datang dan mengorbankan dirinya. Banyak kali bangsa Yahudi gagal berfungsi, misalnya di zaman Raja Manase, bangsa Yahudi yang sepatutnya mengajak semua bangsa menyembah Allah Jehovah, malahan menyembah berhala. Mereka dihukum 70 tahun sebagai budak. Tetapi Tuhan tetap memuliakan namanya melalui Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Bangsa Yahudi melakukan ibadah simbolistik, ritualistik, dan jasmania SRJ selama 1500 tahun. Ada juga bangsa lain yang berhikmat yang datang ke Yerusalem, seperti yang dilakukan Sida-Sida Ethiopia. Ibadah hakikat rohania dalam kebenaran. Ketika Yohanes menunjuk kepada Yesus Kristus sambil berseru, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Sesungguhnya ibadah SRJ selesai karena hakikat dari seluruh rangkaian ibadah itu tiba, yaitu anak domba Allah telah tiba. Itulah sebabnya Tuhan Yesus sendiri berkata bahwa Matius pasal 11 ayat 13, "Sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes." Lukas 16 ayat 16, "Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes." Pelayanan Yesus Kristus yang diawali pelayanan Yohanes, rencana awalnya ialah mengumumkan kedatangan Sang Mesias, juru selamat umat manusia, keturunan Daud yang akan memerintah di tata Daud selama-lamanya. Yesus mengutus 70 murid untuk membawa berita kedatangan Sang Mesias ke berbagai kampung, dan berkata bahwa sebelum mereka selesaikan perkunjungan mereka ke seluruh kampung, Anak Manusia sudah datang kembali.
Matius pasal 10 ayat 23, apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Ayat ini tidak bisa dimengerti apalagi dijelaskan tanpa memahami bahwa rencana awal Allah ialah jika bangsa Yahudi menerima Yohanes sebagai Elia dan menerima Yesus sebagai Mesias bangsa Yahudi, maka bangsa Romawi yang akan menyalibkan Yesus sebagai pemberontak. Kemudian bangsa Yahudi akan masuk tribulation 7 tahun dianiaya oleh Roma sesuai kitab Daniel pasal 9 ayat 27. Dan setelah 7 tahun, Mesias yang bangkit dan naik ke sorga akan datang dalam kemuliaannya mendirikan kerajaan Daud. Sorga turun ke bumi selama 1000 tahun. Yesus berkata jika bangsa Yahudi menerima Yohanes sesungguhnya dia adalah Elia yang dijanjikan. Maliaki pasal 4 ayat 5. Maliaki pasal 4 ayat 5. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Matius pasal 11 ayat 14. Dan jika kamu mau menerimanya, ialah Elia yang akan datang itu. Banyak teolog gagal melihat kata jika yang walau kecil tapi bisa mengubah sejarah. Jika Yohanes diterima berarti dia Elia dan sesungguhnya dia adalah Elia, maka Yesus adalah Jehovah yang maha besar dan dahsyat itu yang berjanji akan datang. Mereka tidak mengenalnya karena dia sedang menghampakan diri menjadi manusia yang tidak tampan. Sederhana, lahir di keluarga tukang kayu, bahkan murid-muridnya tidak mengenalnya sehingga dia berkata bahwa mereka tak beriman. Sebab jika mereka punya iman sebesar biji sesawi bahwa dia Sang Jehovah dan mereka meminta kepadanya untuk pindahkan gunung, maka akan dipindahkannya. Tetapi celaka sekali bangsa Yahudi menolaknya, sekalipun Pilatus berusaha menukar Yesus dengan Barabas, namun orang Yahudi lebih memilih Barabas. Yesus Sang Mesias, Allah Jehovah yang Maha Tinggi, disalibkan atas permintaan bangsa Yahudi. Padahal Yesus Sang Mesias, Yahudi, Juru Selamat umat manusia datang untuk menjadi Raja Yahudi sekalian untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa. Seharusnya seluruh ibadah simbolistik, ritualistik, jasmania, SRJ dihentikan dan masuk ke ibadah hakikat rohania dalam kebenaran HRK. Itulah yang Tuhan sampaikan kepada perempuan Samaria. Yohanes pasal 4 ayat 23, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Karena sang hakikat dari seluruh ibadah simbolistik PL sudah tiba dan menggenapi tujuan ibadah itu, maka seluruh ibadah itu selesai tugasnya. Ibadah SRJ adalah ibadah lahiriah, ibadah yang dilaksanakan dengan badan. Tuhan mau penyembahan yang dengan hati. Menyembah dengan hati tidak terikat, sikap tubuh, tempat, dan waktu. Itulah sebabnya ibadah HRK tidak mengharuskan sujud badan karena yang diminta ialah sujud hati. Tidak mementingkan kesucian perut tetapi kesucian hati, maka boleh makan apa saja yang bermanfaat bagi tubuh. Ibadah hakikat yang dengan hati juga tidak terikat waktu, maka itu ketentuan tentang hari Sabat juga sudah ditiadakan. Dalam acara berjemaat tidak ada lagi ibadah yang bersifat simbolistik, ritualistik, dan jasmania. Penolakan Yahudi jemaat berdiri. Yesus Kristus tersalib di kayu salib atas permintaan orang Yahudi yang sesungguhnya itu untuk menanggung dosa umat manusia, sekalipun orang Yahudi mayoritas tidak percaya kepadanya, tetapi ada sebagian kecil yang percaya dan menjadi muridnya. Jelas sekali Tuhan tidak bisa lagi memakai bangsa Yahudi untuk memberitakan kabar baik, Injil, karena mereka tidak percaya. Tuhan hanya bisa memakai orang-orang yang percaya dan yang mau menjadi muridnya untuk memberitakan Injil dan mendirikan jemaatnya. Dan seterusnya memakai jemaatnya, yaitu orang percaya yang berkumpul rutin untuk memberitakan Injil. Dan orang yang percaya oleh pemberitaan itu berkumpul secara rutin membentuk jemaat. Orang yang sudah percaya namun tidak mau berjemaat berkumpul, itu jelas orang percaya yang tidak taat. Jemaat Tuhan harus mengerti bahwa ibadah simbolistik, ritualistik, dan jasmania SRJ sudah diubah Tuhan menjadi ibadah hakikat rohania dalam kebenaran HRK. Dalam ibadah HRK tidak ada lagi ibadah yang bersifat simbolistik, ritualistik, dan jasmania SRJ. Oleh sebab itu sesungguhnya ketika orang percaya berkumpul membentuk jemaat, itu namanya acara kumpul berjemaat, bukan ibadah. Ibadah HRK itu dengan hati, tidak ada tindakan sembah menyembah dengan badan. Oleh sebab itu, jangan menyebut acara kekristenan dengan istilah ibadah seperti kegiatan umat agama lain, karena ibadah hakikat bersifat sepanjang waktu,
maka mustahil ada acara ibadah. Jika seseorang bertanya kepada temannya, "Hari Minggu ibadah kalian mulai jam berapa?" dan dijawab mulai jam 10, maka ini berarti saat jam 9 tidak dalam suasana hati ibadah. Menyebut acara kekristenan sebagai acara ibadah itu bertentangan dengan jati diri kekristenan yang sudah beribadah dengan hati, bukan lagi dengan badan. Sekali lagi, acara kekristenan seharusnya disebut acara berkumpul, berhimpun, atau acara kebaktian yang artinya sebuah wujud tindakan bakti. Jangan terpengaruh oleh istilah yang dipakai agama lain yang masih dalam ibadah simbolistik, ritualistik, dan jasmania. Kiranya artikel singkat ini bisa menimbulkan rasa haus akan kebenaran dan Anda akan berusaha mencari kebenaran yang lebih lengkap lagi. Jakarta, 24 Juli 2019, Dr. Suhento Liau. Jika Anda ingin membaca artikel tentang kekristenan, silakan kunjungi website kami www.grafeministry.org, drsuhentolioblog.grafeministry.org, YouTube channel Gebiar Grafe dan Gebiar Indonesia. Demikian pembacaan artikel kita pada hari ini. Saya Yani Bobo pamit undur diri. Maranatha.